Alhamdulillah Rabbil Alamin alladhi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, ini kemarin pekan lalu tidak bisa kita lanjutkan. Hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita di kesempatan ini. Insyaallah kita coba istiqomah, berapapun orang yang hadir, berapapun itu ya kita istiqomah saja jalankan kan gitu. Hari ini izin saya akan menyampaikan bagian dari serial Pandangan Hidup Islam, serial dari konsep-konsep yang penting agar kita dapat menjalani hidup ini dengan di bawah naungan syariah Islam. Yang hari ini ingin saya sampaikan adalah tentang insya Allah akan beberapa pertemuan ini kita akan bicara tentang ilmu. Alhamdulillah ini masjidnya sedang renov ya. Mudah-mudahan cepat selesai, cepat jadi baik. Tapi yang lebih kita doakan itu bukan masjidnya yang besar, bukan masjidnya yang bagus, tapi jamaahnya yang banyak. Itu yang kita doakan lebih. Karena kalau di zaman Nabi, kalau lihat masjid zaman Nabi itu bahkan atap pun tak ada. Bahkan lantainya pun dari tanah, dari pasir itu. Tapi bukan itu yang membuat dia mulia ya, tapi karena diisi oleh jamaah-jamaah yang terbaik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa pertemuan ini saya akan bicara tentang ilmu, tentang konsep ilmu. Kenapa penting? Karena kalau salah kita memahami ilmu, maka ya tak sempurna nanti dalam hidup kita. Bisa jadi bahkan salah arah kita. Ibarat orang mau ke Samarinda, dia harus cari ilmunya, entah dari mana, entah tanya orang. Sekarang ini kan ada jalan baru tuh, lewat Samarinda, lewat jalan aduh saya kok lupa, Jongkang ya. Saya tidak tahu jalannya, saya tidak tahu ilmunya. Jadi walaupun saya tiap hari ke Samarinda, saya lewat jalan yang lain, tidak lewat jalan itu. Saya baru mau cari-cari ilmunya. Kata orang beberapa masih rusak, jadi nanti nunggu jalannya bagus. Nah, tapi untuk bisa tahu ke situ, ya kita butuh ilmunya. Dan kita harus tahu yang ngasih ilmu juga benar. Sekarang Pak, orang sekarang banyak cari alamatnya pakai HP, pakai Google Map. Tapi kadang ilmu yang disampaikan di Google Map itu nyasar. Kita ikutin nyasar malahan. Saya pernah ngikutin, ya betul jalan rumahnya di depan sana Pak, tapi ada temboknya. Jadi harusnya di kompleks sebelah. Saya bukan lewat sini. Nah, gitu. Itu ilmu bisa jadi salah. Jadi kita perlu tahu mana ilmu itu apa. Kita perlu tahu ilmu yang benar dan ilmu yang salah. Gimana tahu kita yang menghindari yang salah kalau kita tidak tahu yang salah? Kan kita diminta untuk bertakwa itu mengikuti, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tahu menjalani apa yang diperintahkan Allah kalau kita tidak tahu ilmunya? Dan bagaimana mungkin juga kita menjauhi apa yang dilarang Allah kalau kita tidak tahu ilmunya?
Jadi kita perlu kenali. Lalu kita perlu tahu juga bagaimana cara mencari ilmu itu. Dari siapa kita mencari ilmu itu? Lalu kalau kita punya ilmu, diapakan ilmu itu? Bagaimana cara kita mengamalkan ilmu? Bagaimana kita mengajarkan ilmu? Nanti juga punya tanggung jawab untuk mengajarkan. Saya bukan guru, saya bukan ustaz, saya bukan siapa. Kita nanti akan dituntut tetap mengajarkan ilmu. Ya kepada biasa, pada seorang bapak yang diminta untuk mengajarkan ilmu kepada anak istrinya. Kepada seorang ibu, dia punya tanggung jawab kepada menjaga keluarganya juga. Kepada seorang yang tinggal di satu tempat, dia punya tanggung jawab membagi ilmunya kepada orang yang ada di sekeliling. Nanti masing-masing kita punya tanggung jawab. Oleh karena itu dalam beberapa pertemuan ini kita akan bicarakan tentang ilmu itu. Kita akan bicarakan tentang ilmu yang mulai dari ilmu itu apa, lalu kenapa kita harus cari ilmu. Nah, saya sudah sibuk, saya sudah bekerja, saya sudah begini, gak ada lagi kesempatan cari ilmu, misalnya begitu. Lalu kita perlu mengingat kembali, kenapa kita cari ilmu? Kenapa perlu susah payah datang-datang ke majelis ilmu? Susah payah kita membuat majelis ilmu. Susah payah kita menempuh jalan untuk cari ilmu. Maka nanti juga di kesempatan yang ke depan nanti kita akan lihat kisah-kisah para ulama dalam mencari ilmu. Agar kita bersemangat. Kalau sekarang itu ilmu gampang dicari, tapi kualitas orang yang belajar jadi berkurang. Orang kalau dulu ya belajar ilmu susah, tapi luar biasa hasil yang didapatkan. Jangan-jangan ya kita lihat-lihat, jangan-jangan apa yang salah? Jangan-jangan kurang barokah, kurang apa dan sebagainya, sehingga ilmu yang kita dapat kali ini tidak sebaik dengan para ulama-ulama dulu dalam. Ini ada backsoundnya, dok. Tapi dulu saya pernah Pak pengajian, sebelahnya itu dangdutan, yang lebih parah lagi Pak. Di sini pengajian, di sebelahnya karaokean Pak. Jadi santai saja. Kita enak nih duduk di sini adem. Saya pernah di pengajian tempatnya panas, mati lampu. Saya pernah tuh khotbah Jumat Pak, pernah satu masjid di Tenggarong sini. Bayangkan di tengah-tengah Jumatan itu panas Pak, mati lampu. Saya mau nyaring-nyaring gak kuat ya. Jadi masjidnya besar, mati lampu, nggak ada genset. Jadi selama sholat itu udah panas, suara nggak jelas. Ya kita jalani aja lah kayak gitu. Kejadian. Qadarullah, habis sholat itu, habis salah bentar, nyala lampunya. Tadi makan itu nyala, sengaja betul PLN saya bilang ini. Nah, gitu. Tapi ya gitulah kita menikmati proses kita dalam majelis-majelis taklim kita. Ada majelis taklim yang orangnya cuma seberapa, tapi istiqomah bisa jadi hasilnya maksimal. Belum tentu majelis taklim yang banyak orangnya itu, belum tentu juga hasilnya maksimal. Tapi kita mengikhtiarkan yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, hari ini kita akan mulai pertama dengan kita memahami keutamaan dalam mencari ilmu. Saya ambilkan dari kitab Ihya Ulumuddin ya, beberapa hal yang nanti bisa menjadi fadilah kenapa kita cari ilmu. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang fadilah, karena selama ini kan sering fadilah itu fadilah ibadah ini, fadilah ibadah itu, fadilah ibadah ini. Orang kadang terlupa salah satu fadilah yang mengalahkan macam-macam ibadah itu adalah fadilah menuntut ilmu.
Kenapa kita usahakan bikin pengajian itu? Karena ternyata fadilah dalam pengajian itu bisa jauh lebih banyak dibanding fadilah sholat orang, fadilah puasa orang, fadilah sedekah orang. Kenapa? Karena orang sedekah, karena orang puasa, orang haji, orang zakat itu kan pakai ilmu. Gimana dia bisa beramal dengan benar kalau tanpa ilmu? Oleh karena itu selain fadilah-fadilah yang banyak dari ibadah-ibadah, baik yang yang wajib maupun yang sunnah, kita perlu dulu pernah memahami juga bahwa menuntut ilmu, duduk begini, dengarkan sebentar begini, bisa jadi pahalanya jauh lebih banyak. Nah, kita lihat nanti satu pelan-pelan, satu persatu. Fadilah fi fadilah al-babul awal fi fadilah ilm wa ta'lim wa ta'al, dan mengajarkannya. Yang pertama ada beberapa ayat Quran, lalu nanti ada hadis, lalu ada pandangan para ulama. Ada beberapa ayat yang ingin saya bacakan. Dalam Quran surah Allah katakan, ini kata ayat yang sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Panjang ila akhir ayat. Saya potong di situ, kata Imam Ghazali, perhatikan baik-baik. Ya. Allah itu menyebut urutan tuh kemuliaan, bukan berarti sama ini, tapi ini Allah ingin angkat derajat. Allah katakan Allah, ya, lalu kata-katanya wal malaikah, dan para malaikat. Yang ketiga wa ulul ilm, dan orang-orang yang berilmu. Tentu orang-orang berilmu ini yang mulai para nabi, para ulama, sama terus. Namun kenapa kita berikhtiar cari ilmu itu? Agar kita punya derajat yang tinggi. Jadi kalau pengen derajat yang tinggi, tiada lain tiada bukan, kita kejar salah satunya dengan ilmu. Derajat tinggi ini di mata manusia tidak penting. Ada orang berilmu di mata manusia tinggi derajatnya, ada. Tapi ada orang berilmu yang di mata manusia mungkin orang nggak banyak tahu. Ya, orang nggak tahu saja. Gitu. Ya, tapi yang penting itu di mata Allah. Ada juga orang yang kelihatan terkenal di mata manusia, tapi di mata Allah dia tiada siapa-siapa. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang di hadapan Allah menjadi mulia. Yang kedua, nah ayat juga sering kita dengar majlis-majlis itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi Allah janji, pengen derajatnya diangkat, carilah dengan itu. Berapa orang itu mencari derajat tinggi dengan apa? Dengan pengen dengan harta yang banyak. Oh, dengan terkenal. Oh, dengan jadi pejabat. Tapi sungguh di mata Allah yang dimuliakan itu, yang Allah angkat derajatnya adalah orang-orang yang berilmu. Di ayat yang lain Allah katakan, Qul hal yastawil ladina ya'maluna wal ladina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Sungguh Allah ingin menegaskan perbedaan yang nyata dari orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tiada. Ayat yang keempat, kita diingatkan,
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Saya sudah sekolah lama, Pak. Saya sudah sibuk bekerja ini, Pak. Oh, saya sudah begini, Pak. Capek kalau harus ke majelis taklim lagi. Sudah begini dan begitu. Salah satu kita hadir di majelis taklim dan ingin terus belajar karena Allah membatasi, mengingatkan. Hanya orang-orang yang punya ilmunya lah yang takut dengan Allah. Jangan-jangan banyak orang-orang di luar sana yang tidak takut dengan Allah. Adalah orang-orang yang itu. Dia jauh dari majelis-majelis itu. Jauh dari duduk-duduk dengan para ulama. Jauh dari duduk-duduk dengan majelisnya para ustadz. Majelis taklim dan sebagainya. Kalau pengen punya anak yang baik, salah satunya kita ajak hadir di majelis-majelisnya para ulama, di majelis-majelisnya para ahli ilmu. Alhamdulillah saya itu tahadus bin nikmat ya, bersyukur atas nikmat Allah. Dulu dididik sama bapak saya itu almarhum itu untuk hadir di banyak majelis. Jadi ajak ke sini. Jadi majelis beliau sendiri, beliau ngisi ya, saya hadir. Di tempat-tempat ada pengajian, diajak hadir. Saya masih ingat dulu, pernah ada pengajian pagi-pagi, Ahad pagi itu, mau berangkat ke pengajian itu naik motor sama almarhum bapak itu. Lalu karena habis hujan ada genangan air, lalu mobil nyiprat, bajunya kotor. Gitu. Tapi kata bapak, udah basah nih. Saya bilang kan, pulang kan? Kata bapak, masih bisa nih. Bukan najis, jadi tetap duduk di majelisnya pengajian. Masih ingat waktu itu Ahad pagi-pagi. Tetap datang. Dari ikhtiar itulah yang mungkin Allah mudahkan saya sedikit-sedikit belajar. Jadi kalau salah satu tips mudah-mudahan kita ajak untuk jadi orang baik itu, kita ajak hadir ke majelis yang zikir di mana saja. Itu tadi keutamaan majelis ilmu, keutamaan orang-orang berilmu, keutamaan ilmu sendiri ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sedikit sepintas, loncat ke hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya. Ada beberapa ayat. Ini ayat ada beberapa hadis. Hadis ini sering dikutip para ulama dalam memulai kitab-kitabnya. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusydah. Man, barang siapa yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah satu kebaikan. Kita kan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan. Nah, kalau pengen kebaikan itu baik fid dunya hasanah dan akhirat kita juga baik. Nabi sudah wanti-wanti kita.
Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa dikehendaki Allah jadi baik, yufaqihu fiddin, Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang membuat, kok ini nanti kita bahas lebih detail, tapi ini kunci bahwa yang membuat kita paham atau tidak itu Allah. Maka kita berikhtiar cari ilmu, berikhtiar juga agar paham. Ada orang-orang yang datang ke majelis taklim, soalnya kan ada yang bilang, saya tidak datang ke majelis taklim tapi kok belum paham-paham juga. Teruslah berikhtiar. Karena yang memahamkan itu bukan guru, bukan ustaz, bukan syekhnya, tapi yang membuat paham itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita berikhtiar. Karena kalau kita pengen baik di dunia dan baik di akhirat, maka sungguh tiada lain tiada bukan, kuncinya cuma satu, berikhtiar dengan ilmu. Dengan ilmu kita beramal. Nyun sewu, mohon maaf Bapak-bapak sekalian. Kenapa kita terus belajar? Karena ternyata ada orang yang semangat beramal, semangat berbuat kebaikan, tapi karena mohon maaf keliru ilmunya atau tidak tahu, salah dalam amalnya. Karena tidak tahu ilmunya, salah dalam amalnya, salah rukunnya, salah syarat sahnya, bisa batal salat itu. Dalam video-video kadang kita real di sosial media itu ketemu yang aneh-aneh gitu. Wah, ini salah. Kita tahu salah kenapa? Karena kita belajar. Maka tugas kita memastikan juga ibadah-ibadah kita benar. Lalu memastikan juga agar ibadah-ibadah kita pahalanya maksimal. Ya, kita di majelis sama Ustaz Fauzi Abdurrahman, kita dibekali zikir-zikir doa. Mau begini mana, masjid gimana, keluar masjid gimana, masuk kamar mandi, masuk rumah, ada tuntunannya. Islam mengajarkan tuntunannya. Dari mana kita tahu tuntunan itu? Dari belajar dengan guru-guru kita, belajar dengan para ustadz yang mengajarkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah akan memahamkannya dalam agama, tentang agama. Yang kedua, kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu ahli warisnya para nabi. Saya itu pengacara. Tidak, 1-2 kasus yang saya tangani itu adalah sengketa para ahli waris. Salah satu banyak kasus Pak di pengadilan itu adalah sengketa ahli waris, rebutan warisan. Seputaran begitulah. Yang dulunya saudara sengketa, nggak saling teguran. Yang dulunya baik-baik saja bermusuhan. Sengketa apa? Masalah warisan. Padahal warisannya ya dunia. Nah, kalau ini para nabi mewariskan
kunci untuk dapat dunia, dan dunia yang menyelamatkannya juga di akhirat. Jadi dapat dunia baik, akhirat baik. Yang direbutkan orang di pengadilan itu adalah dunia yang belum tentu bawa akhiratnya baik. Rebutannya aja sudah nggak baik. Nah, warisan Nabi itu tiada lain, tiada bukan, adalah ilmu. Lalu siapa yang punya ilmu itu? Ya para ulama. Mari kita belajar dari para ulama itu. Agar apa? Agar dapat warisannya Kanjeng Nabi. Kalau orang tuh sampai sengketa di pengadilan berebutan warisan, kenapa kita tuh ada bagi warisan yang gratis? Dapat warisan dengan kita dapatin gratis, bukan siapa-siapanya Kanjeng Nabi kita ini, tapi kita dapat warisannya kalau kita mau belajar dari para ulama, dapat warisannya warisannya Nabi lewat para ulama. Ketiga, hadis yang ingin saya bacakan. Yastaghfiru lil 'alim ma fis samawati wal. Apa-apa yang ada di langit dan bumi itu memohon ampunan kepada orang yang berilmu. Hadis riwayat rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu banyak dosa. Istighfar kita mungkin juga kurang banyak. Taubat kita pun bisa jadi enggak sungguh-sungguhan. Kita itu butuh bantuan. Salah satunya minta doa, yang lain memohonkan doa ampunan buat kita. Nah ini cara untuk dapat ampunan, mohon ampunan dari apa yang langit dan di bumi. Berarti kita termasuk para malaikat. Kapan lagi mau dimintai ampunan oleh para malaikat? Salah satu caranya dengan mencari ilmu. Itu 3 hadis Nabi yang jadi pedoman kita. Lanjut. Jadi kita selesaikan, nggak usah lama-lama. Ada satu hadis Nabi yang mengingatkan kita kalau itu berdampak besar. Ahli ilmu itu berdampak besar. Kita sering dapat kabar ulama ini meninggal, para kiai ini meninggal, ustadz ini meninggal. Itu lebih geger dari sudut pandang agama dibanding meninggalnya tokoh bupati ini, tokoh ini, orang kaya ini, artis ini. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Matinya, meninggalnya satu kabilah, bukan satu orang, satu kabilah. Satu kabilah itu satu suku, satu kaum. Itu lebih ringan dibanding meninggalnya seorang saja ahli ilmu. Nabi mengatakan meninggalnya satu ahli ilmu itu lebih berat dibanding meninggalnya satu ya Allah alam, nggak ada batasan, entah sekian orang, tentu nggak sedikit, nggak 1-2 orang, ini satu kaum, satu wilayah meninggal semua dibanding meninggalnya satu saja ahli ilmu. Maka dulu saya masih ingat bapak saya punya pesan, jadilah ahli ilmu. Kalau nggak bisa jadi ahli ilmu, jadikan
anak keturunan kita ada yang ahli ilmu. Kenapa? Karena ya para alim itu manusia yang punya batas umur tentu. Namanya manusia punya batas umur. Maka tugas kita melahirkan para penerus-penerus yang punya ilmu. Apalagi di akhir zaman ini makin berat. Makanya saya salut sama Ustadz Fauzi. Santrinya cuma ada berapa? 5. Tapi jangan diremehkan sedikit. Kalau saya punya mahasiswa Pak, mahasiswa saya di kampus itu, total mahasiswanya di universitas itu ada hampir 10.000. Tapi apakah 10.000 itu sama 5 orang santrinya itu lebih hebat? Tentu yang sedikit gitu. Kalau ini jadi para ahli ilmu, kualitasnya jauh dibanding. Ya saya tahu mahasiswa saya itu ada nggak jelas Pak, kuliah tuh main game, kalau nggak tidur, ada di kelas tidur. Ada Pak yang anak sekarang itu perempuan tuh bawanya itu kaca buat dandan, jadi kuliah tuh dia di belakang ribut dandan. Alhamdulillah, ya macam-macam lah. Ya. Oleh karena itu, apakah sama kualitasnya? Tentu tidak. Maka harapan kita mudah-mudahan kalau kita tidak jadi alim, tidak jadi ahli ilmu, tidak jadi ulama, harapan kita lahir dari anak-anak kita. Doakan anak kita ada yang jadi ahli ilmu. Apalagi zaman sekarang ya, Bapak Ibu sekalian tahu sendiri betapa tantangan anak zaman sekarang. Bukan hal mudah mendidik anak zaman sekarang. Maka kita doa betul, minta pada Allah, jadikan anak-anak kita terlihat. Hadis terakhir yang saya bacakan di kesempatan ini, waqala alaihi salatu wassalam, yuzanu yaumal qiyamah, ditimbang midadul ulama wa damus syuhada, tintanya para ulama dengan darahnya para syuhada. Levelnya tintanya para ulama itu selevel, bukan bisa jadi lebih besar dibanding tintanya para syuhada. Kalau syuhada aja di dalam banyak ayat banyak hadis kita lihat begitu mulia seorang syahid, tapi jangan lupakan ada tintanya para ulama. Negara ini merdeka dengan darahnya para syuhada dan tintanya para ulama. Apa itu tintanya para ulama? Ya tulisan, termasuk juga ceramah-ceramahnya yang mendidik orang-orang menjadi pejuang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Insya mungkin 3-4 pertemuan ke depan kita akan bicara ini. Sampai nanti ketemu ini bulan, itu berarti kan 4 Januari, Februari akhir kan sudah Ramadan. Jadi kalau Ramadan kita break dulu biasanya kalau Ramadan. Nah, mudah-mudahan sampai Ramadan kita selesaikan tentang konsep ilmu, kita ikhtiar meluruskan kembali kenapa kita cari ilmu, buat apa kita cari ilmu, dengan siapa kita cari ilmu, ilmu yang bagaimana yang kita cari. Mohon maaf Pak, banyak sekarang orang cari ilmu, tapi bisa jadi ilmu yang dicari itu salah satu cirinya adalah ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu yang menjadikannya makin dekat dengan Allah, makin takut dengan Allah, makin banyak ibadahnya. Ada orang cari ilmu, tinggi pangkat jabatannya, tinggi gelarnya, panjang berderet-deret gelarnya, tapi makin jauh pada Allah. Sombong dia di hadapan dunia. Marah lihat orang tuh, apa sih aku begini? Ada begitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ilmu yang tidak menjadikannya malah takut kepada Allah, ilmu yang malah dekat dengan dirinya dengan perbuatan setan yang sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.